sepatu di dalam sepatu, tapi ada juga sepatunya itu di luar kuat kayak sepatu tentara. Kemudian daripada disapukan najis itu dibawa daripada bawa ke itu, demikianlah yang muktamad pada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala karena sabda Rasulullah, "Idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatahuruhuma at-turabu." Artinya apabila menjejak oleh seorang kamu akan najis dengan kedua khuf, maka yang menyucikan keduanya itu ialah tanah. Nah, jadi kita terjejak sandal terjejak najis, sepatu terjejak najis, kita jalankan di pasir, di tanah, itu sudah membersihkan. Nah, jadi khuf itu kan langsung dibasuh ya. Nah, jadi bapak wudu pasang khuf. Jadi waktu memasang khuf itu sesudah wudu hanya pasang khuf, jadi selama itu batal kena tidak wudu menyapu aja kayak menyapu kepalanya. Jadi mau dibasuh kan rusak sepatunya. Itu biasanya dipakai di musim dingin. Menang musim kita biasa rusak. Ada musim dingin di Makkah itu dua pakaiannya apa mantel tak masih aja kedinginan lagi tak masih aja kedinginan. Keempat darah kutu damul barogis, darah kutu anjing. Burgos ini darah anjing, damul barogis. Maqalla minhu aqathur, baik yang sama ada ia sedikit atau banyak, melainkan jika melampaui qadar adat maka itu tidak dimaafkan akan darah kutu anjing. Itu sama ada pada kain dirimu atau kain orang yang lain maka engkau pakai. Nah ini damul barogis ini ya bahasa kita tuh pipijit. Jadi burgus ini kutu anjing ini ya pipijit. Jadi barogis itu masuk sahabat Anbiya ya, sahabat para nabi. Karena para nabi itu bila guring karena tengah malam digarak oleh diikutnya oleh pipijit tadi, kota tadi lo bangun bodoh sembahyang tahajud. Nah, itu tuh sejarahnya itu damul barogis. Jadi barogis itu termasuk hewan yang apa jangan lupa penolong para nabi. Cuma kalau di kita kalau lah lagi picik kayak tak kalau tamuan tak ya kan mau guring beda tuh kalau habisnya terabat pulang guring ibah tak kebangun di ibunya mencari picik cium tak. Nah tangarnya benci tapi rindu, benci tapi rindu. Mbah dibuang nomornya di HP kalau menakon-nakon kawan ada nomornya lagi, ada lagi nomornya di guna ini bilang seorang Jepang menghilangkan sekalinya tapi rindu. Kalimat darah jerawat, nah ini bila berjerawat atau kudis dan nanahnya dan air nanahnya, dan demikian lagi dimaafkan darah bisul dan nanahnya yang terkena pakaian yang hampir dengan dia dan mengalir pada tubuh yang hampir kepadanya pada adat yang ghalibnya yang kebiasaannya itu kekal. Dan demikian lagi dimaafkan bekas darah berbekam, darah bekas bersumuk dan berpatik ini apa bahasa kita biasanya bepatus ya bitus. Nah, biasanya di sini gatal kalau lah, nah gatal, lalu di pintus dikeluarin dicucuk di sini, keluar darah sedikit, darah kotor itu biasanya tak. Biasanya bekas diikut samut ke apa gatal tapi pintus, tapi daerah sini kan ada daerah telapak betisnya ya. Itu darahnya sedikit itu dimaafkan. Cuma darah nyamuk tadi bila sedikit di sini nah. Lalu dihitung karena seminggu kayak duit ratusan jarum barita. Nah itu dihukumi banyak. Jadi ganti di pakaian itu jangan dipakai lagi. Karena najis darah itu.
Ya menasal di buting dua buting ditapih bakas nyamuk kawan jadi bos sembahyang karena itu qalil sangat sedikit dimaafkan tadi kan ini kisah najis yang dimaafkan. Berkata Imamul Ghazali, kata Imamul Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa musamahatus syar'i fi hadhihi najasat al-khamsi tu'arrifuka anna amra taharati ala tasahul wa mabtudi'a fi'a waswasatun la aslalaha. Artinya bermula memaafkan syariat Islam pada najis yang 5 ini, yaitu memberitahu akan dia bahwasanya ia perbuatan taharah itu berdasarkan atas kemudahan, yakni adalah hukum mencari air dan membanyakan was-was pada tahara itu hukum orang yang bid'ah. Maksudnya perbuatan tahara itu berdasarkan atas kemudahan adalah lainnya. Yang ini adalah hukum bicara air suci daripada najis itu dimudahkan oleh syarak dan tiada disusahkan oleh syarak dan tiada sangat diberatinya. Sini ada dengarkan dulu dan membanyakan was-was pada taharah. Di situ ada kata-katanya tadi mau tuh dia was-wasah. Dan membanyakan was-was pada tahara itu yaitu hukum orang yang bid'ah. Itu maknanya tuh dia was-wasatun la aslalah. Bid'ah juga bukan hukum syarak, yakni adalah hukum bicara air suci daripada najis itu dimudahkan oleh syarak dan tiada disusahkan oleh syarak dan tiada sangat diberatinya karena asal suatu itu suci. Lalu di situ mungkin wa mutudia pihaknya berlebih, maka tiada kita hukumkan akan najis adalah kita hukumkan akan najis sesuatu itu melainkan bila kita ketahui dengan yakin akan najisnya atau kita lihat akan ain najisnya itu. Jika ragu-ragu, syak itu ragu-ragu kita akan suatu itu pada najisnya, maka hendaklah kita yakinkan akan sucinya dan sahlah kita sembahyang sertanya atau di atasnya, dan janganlah diperiksakan alamat tanda-tanda yang menunjukkan akan ihtimal najis itu. Jadi jangan dicari-cari, bila sudah kita yakinin bersih aja udah ada. Karena bila sudah bina najisah adakah timbullah keraguan, timbullah was-was sampai sembahyang tidak was-wasnya itu asal bujur asal kada asal batal. Dan lagi jangan membanyakan was-was di dalam hati pada yang demikian itu, karena syarak telah menghukum akan sucinya itu. Dan membanyakan was-was pada tahara itu yaitu hukum orang yang bid'ah juga, bukan hukum syarak. Di zaman Rasulullah itu masalah baju orang salam berbulan berajat, apa yang dibawa kisahnya Nabi itu ke masjid itu lanjut dibawa ke WC. Ada kita lagi karena banyak baju pakaian khusus ke WC khusus ke masjid ya Allah. Jadi pun kita seumpamanya dalam perjalanan itu nang ke WC itu nang ke masjid, jadi yakin akan jadi waktu kita berbasuh pakaian itu yakin akan itu bersih. Saya kira kita jangan bawa was-was, itu bawa was-was. Jadi supaya jangan bawa was-was itu waktu bersih kami tuntung basuh kami bahira itu nih ambil banyu percikan sini bagian kemaluan. Kita tuntung wudu pulang ambil pulang banyu percikan sini pulang. Itu menghilangkan was-was. Jadi momennya ada di situ banyu. Kita yakinkan banyu percikan kita tadi lah baju sisa kami. Nah itu tujuannya. Ini mau kita kada percik itu kan ayo minum kami ini pulang tak keluar nih. Ada kita itu kadang-kadang keselisil baul makanya.
terus ada aja keluar kami kita orang nang sudah Tuhan. Nah, jadi kita merasa kadang-kadang kan kita sebagai kami kita. Jadi bila seandainya kayak itu tuh anak sumbayang tuh dibalut lawan pengarannya itu plastik pokoknya. Nah kan dari kawan kayak itu ada nang itu, nah jadi bila tuntung pak kami ikatnya nah. Jadi supaya jangan karena najis baju pakaian nih. Nah itu wudunya bila orang sudah selesai bawa itu wudunya orang bang sudah masuk waktu dulu nyuri wudu. Karena kawas sembahyang apa namanya wudunya tuh harus masuk waktu bila sembahyang. Enak pulang kali untuk sembahyang sunat berapa kali ya bapak? Tapi bila hendak sembahyang fardu kali yang kedua wudu pulang di waktunya. Kalau kali sedikit orang selesai bawa nih. Jadi imam mana kawanya terus berhadas. Jadi nang mana nang sihat nang jadi imam punya ada kawan. Karena orangnya asal-usul karena terus menerus berhadas bernajis dari. Ada orang tuh selesai tak akan terus ada mana saja angin keluar kena. Nah itu bila bau bunyi sama tadi. Bila orang masuk waktu sampai sembahyang sebentar kantor tidak apa-apa. Amun diujarakan kan ada sembayangan selisih ada selisih dam, bursa umur ada selisih dam harus keluar titis darah di kemaluan. Ujian lawan aulia adalah selisih dam, selisih baul, selisih selisih mani ada juga di selisih mani ada juga bibinian tak. Nah ini bisa digunai orang banyak. Kenyamanan keluar. Jadi caranya lelakian kenyamanan keluar. Nah, ini selisih mani karena ya benar nih hari mandi wajib begitu. Tadi bahari ada sebuah pokok salipudin nih berisi patuhan bibinya dia asrama. Dia asrama itu kemanakan kami juga anak sepupu di Belantik. Jadi kawannya nih berkisah paman pulin ya. Ini paman pulin nih kata juga bibinya apa kok hari tak unakan ada aja jawabannya nih. Cuman biar ulun nih saban malam tak mimpi pamanena keluar mani mandi ulun apa benar bilangnya ulun kan diambil orang para sendirinya santriawan nih buktinya ulun kayak itu pamannya kan ini tuntung besukan tetamu ulun kayaknya nyanda ke sungai ini kan ini gigi sungai selama bibir nih marawal kan itu pamannya kayak paman tadi rame mimpinya kan. Nah, dalam mandi kan. Nah, ilmunya ini bisa mengirim mimpi ini nama menjimak bibinya dalam mimpi tak. Jadi lapang ulun pamannya kan. Lalu pada kawan kulinya amalannya Yasin loh. Ngarannya sambat dengan mobil itu ini. Jadinya digawinya bibir tadi. Masih ajak aja mau perintah. Hampir pamannya alhamdulillah baru jalan ya amalan biar manjur jalan. Bibini lelakian tadi setiap saban malam mengirim mimpi. Ada ilmu orang Jawa itu apa namanya mengirim bayangan roh itu namanya mengirim roh. Jadi bibini itu ilmu apa kita tahu kali ini ilmunya ada. Bibini dia selama tungguin tapi mimpi di lima, mimpi kalau mana. Dia mulai membacakan mulai rumah juga mengirim rohnya juga begitu dia rohnya mendatangi asrama bibinya namanya nalangkal di gawinya. Jadi kan hendak berjalan. Jadi kena asrama sini bibinya ini malah besok ngalahin pulang antah ini merasakan nyaman jadi lakiannya mengirim ilmunya nih atau bibinya nggak tahu. Nah, itu ada kayak itu tuh jadinya berzina secara itu rohnya tadi. Nah ini ada harus ilmunya tuh paman kudin tuh tahu lah. Kawan-kawan aja sih tuh. Ya aku sih pakai kaji itu jadi kita tahu. Masing-masing ada ilmu itu nang menggawi bibinan bujang apa pos atau ikong gitu ya tak. Asal dari ilmu kesaktiannya tak ada nama mengucap lior apa bibinian nang dibunuh. Yang dari proposanya atau dijawinya bunuhnya maksudnya ambil liur 41 wanita
Dijual ilmunya macam-macam lah. Nah, itu kesaktian orang Bali tak. Menyalah luput. Adapun suatu yang lain daripada hewan dan yang lain daripada juzuknya itu maka itu seperti batu dan kayu dan tanah dan lainnya maka itu sekaliannya itu suci, melainkan suatu yang cair yang memabukkan seperti khamar yakni arak, yaitu yang jadi daripada air anggur dan nabid ini banyu parahan anggur nabid sebenarnya. Itu yang dijadikan daripada air tuak atau daripada air tapai. Tapai itu bacanya, iyalah tapai. Banyu tapai itu memabukkan juga bila kita minum banyak sampai sebutul lah mau. Jadi yang sangat memabuk sekira-kira menghilangkan akal atau barang sebagainya. Karena sabda Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, rawahu Muslim. Artinya tiap-tiap suatu yang cair yang memabukkan itu arak dan tiap-tiap arak itu haram. Jadi apa aja yang memabukkan, bentuknya apapun, pil ke apa kan, itu dihukumnya haram dan najis. Ya kapilnya tadi bahwa kita dalam sembahyang benda najis karena itu haram. Kemudian pulang baju minumannya. Awas minuman itu untung bila anak sembahyang harus dibersihi Pak. Jadi minuman tadi baunya alkohol tadi Pak. Jadi ujar hadis itu apa? Dalam Quran lah bahwasanya benda nama bukar ini termasuk anggur ini kan ada manfaatnya cuma sedikit. Nah yang dipakai untuk apa Pak? Untuk orang pengobatan. Bius itu nah ada manfaatnya cuma sedikit, kebanyakan mudarat pada manfaat. Al-Fasosani wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah kalau di ini kalau di kitab sini pilihnya banyak pembicaraannya di kitab ini. Kita terjemah ini kan dicabut-cabut sini aja. Allahu a'lam. Judulnya Bima yutahhiru bin najasah. Di sini judulnya At-Tarfusani bil mizal bih. Mizal itu membuangnya, membersihkan. Allahu a'lam. Kitab lain. Kitab Minhatul Aqyas yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 8. Dan aku namakan risalah ini dengan Minhatul Aqyas. Itu sudah belum? Halaman 8 sudah belum? Fi husnul dzanni bin nas, pemberian kepada orang-orang yang pintar tentang berbaik sangka kepada manusia. Baru kitab ini baca di kursus kumpul dari Saban hari Ahad, cuma kitab bahasa Arabnya, ada bahasa Melayunya, ada bahasa Arabnya, ada kita yang bisa kitabnya tipis saja ini. Allah